Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari hasil praktek bikin kami yang berjudul Kerangka Dasar Horizontal Metode Poligon. Sebelumnya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada dosen penanggung jawab CN 329 mata kuliah survei dan pemetaan, Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwawijaya, Magister Teknik, dan Ibu Sekal Hapsari. Lalu berikutnya, perkenalkan di sini ada anggota-anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Aurin Devina Salma dengan NIM 2101314. Lalu ada Wina Destian dengan NIM 2103090. Lalu ada Farhan Rafid Batiar dengan 2103453. Dan saya Muhammad Aji Pradana dengan NIM 2103672. Lalu Rizal Faris Nasyuruddin dengan NIM 2104120. Dan Lutfi Mufarizal dengan NIM 2106349. Selanjutnya, untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizal Faris. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di sini penulis membagi latar belakang menjadi dasolen dan dasen. Yang pertama, dasolennya yaitu insinyur sipil harus memahami konsep kerangka dasar horizontal. Dengan dasennya yaitu mahasiswa teknik sipil 2021 belum paham dalam kerangka dasar vertikal. Yang kedua, metode poligon merupakan metode dalam survei dan pemetaan yang harus dikuasai oleh insinyur sipil. Mahasiswa teknik sipil 2021 belum memahami dalam pengukuran poligon. Yang ketiga, pengolahan data dan penggambaran poligon harus dikuasai oleh insinyur sipil. Mahasiswa teknik sipil 2021 belum paham dan terampil mengolah dan menggambar poligon. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan rumusan dalam latar belakang, maka didapatkan beberapa permasalahan terkait pengukuran sifat datar. Yang pertama, mahasiswa teknik sipil belum memahami pengukuran kerangka dasar horizontal. Yang kedua, mahasiswa teknik sipil belum memahami terkait pengukuran poligon. Yang ketiga, mahasiswa teknik sipil belum memahami pengolahan data dan penggambaran dalam pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon. Kemudian yang ketiga ada pembatasan masalah. Nah, berdasarkan rumusan dalam latar belakang, maka dapat dibatasi pada pemahaman terkait yang pertama, mahasiswa teknik sipil belum memahami kerangka dasar horizontal metode poligon sesuai prosedur. Yang kedua, pemahaman pengukuran kerangka dasar horizontal dengan metode poligon. Yang ketiga, pemahaman mengenai prosedur gambar manual dan digital dari kerangka dasar horizontal metode poligon. Kemudian yang keempat, ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kerangka dasar horizontal. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kerangka dasar horizontal metode poligon. Dan yang ketiga, bagaimana cara pengolahan data dan penggambaran dalam pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon. Kemudian yang kelima ada tujuan penulisan. Pembahasan materi terkait sifat datar dalam presentasi ini bertujuan agar yang pertama, mengetahui terkait kerangka dasar horizontal. Yang kedua, mengetahui terkait kerangka dasar horizontal metode poligon. Dan yang ketiga, mengetahui cara pengolahan data dan penggambaran dalam pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada bab 2 tentang kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Aurin. Yang pertama, penjelasan dari kerangka dasar horizontal. Kerangka dasar horizontal merupakan istilah terkait sekumpulan titik yang telah diketahui koordinatnya terhadap rujukan bidang tertentu. Sistem koordinat di sini adalah sistem koordinat kartesian, di mana bidang datarnya merupakan bagian kecil dari permukaan elipsoida bumi, diambil dari Purwawijaya tahun 2008. Kerangka dasar horizontal juga adalah sekumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya berupa koordinat, diambil dari Apriliani tahun 2019.
Selanjutnya ada pengertian dari metode poligon. Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal dari banyak titik. Tujuan untuk pengukuran poligon adalah sebagai penentuan kerangka dasar pemetaan yang memiliki titik-titik, di mana titik tersebut mempunyai sebuah koordinat X dan Y diambil dari ALI tahun 2017. Tujuan pengukuran poligon untuk menentukan koordinat titik-titik ikat atau kontrol suatu pengukuran, dari Kusumawati tahun 2014. Poligon adalah rangkaian titik-titik secara berurutan yang digunakan sebagai kerangka dasar pemetaan. Sebagai kerangka dasar, posisi atau koordinat titik-titik poligon harus diketahui atau ditentukan secara teliti, karena akan digunakan sebagai ikatan detail. Pengukuran poligon harus memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Ya, diambil dari Rasarandi, Gustin, dan Putra tahun 2021. Metode poligon ini sering digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Fleksibelnya dalam arti bahwa poligon dapat mengikuti berbagai bentuk medan pengukuran, mulai dari paling sederhana misalnya berupa segitiga sampai bentuk kompleks misalnya segi dengan variasi loop. Diambil dari Wolf tahun 2012. Selanjutnya ada syarat pengukuran dalam pengukuran poligon KDH. Yang pertama ada syarat sudut. Sigma beta U tambah Fs sama dengan alfa akhir dikurangi alfa awal ditambah N kali 180 derajat. Yang kedua ada syarat absis dan ordinat. Yang pertama ada sigma D sin alfa ditambah Fx sama dengan X akhir dikurangi X awal, dan juga ada sigma D cos alfa ditambah Fy sama dengan Y akhir dikurangi Y awal. Catatannya N yang ini dapat berharga N plus 2 atau N kurang 2 atau N plus 1 dan N kurang 1 tergantung dari sudut dalam satu sudut luar yang diukur dan faktor formulasi besaran azimut awal dan azimut akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis poligon KDH dibagi menjadi dua menurut Kusumawati tahun 2014. Yang pertama ada poligon terbuka. Poligon jenis ini memiliki karakteristik yaitu titik awal dan titik akhir pengukuran yang tidak sama. Pengukuran poligon terbuka memerlukan pengulangan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan. Poligon terbuka terbagi menjadi poligon tidak terikat, poligon terikat sebagian, dan poligon terikat sempurna. Poligon terikat sebagian terbagi menjadi poligon terikat sebagian koordinat dan poligon terikat sebagian azimut. Yang kedua ada poligon tertutup, yaitu metode pengukuran di mana garis-garis kembali ke titik awal, jadi membentuk segi banyak yang tertutup secara matematis dan geometris sehingga memiliki ketelitian yang sama atau lebih besar dari ketelitian awal. Poligon tertutup memberikan pengecekan pada sudut-sudut dan jarak-jarak tertentu, suatu pertimbangan yang sangat penting. Poligon tertutup ini juga dipakai secara luas dalam pengukuran titik kontrol, konstruksi, pemilihan awal tanah, dan topografi. Selanjutnya, pengolahan data dalam metode poligon dibagi menjadi dua juga menurut Purwamijaya tahun 2018. Yang pertama ada metode Bowditch, yaitu metode perhitungan yang diketahui terdiri atas nomor titik, koordinat awal X1, Y1, Z1, azimut awal alfa 12, jarak DI, sudut beta, dada tinggi, delta HI, dan M atau banyaknya titik poligon. Sedangkan yang akan dicari adalah koordinat X, Y, Z dari titik-titik yang lain. Diambil dari Sibarani dan Haniati tahun 2012. Metode ini merupakan metode koreksi absis dan ordinat yang pada pengukuran poligonnya bobotnya adalah perbandingan antara jarak resultan terhadap total jarak resultan. Yang kedua adalah metode transit, yaitu metode pengukuran yang digunakan dalam pengukuran poligon yang bobot koreksi absis per ordinat diperoleh. Pada metode ini bobot koreksi absis atau ordinat diperoleh dari jarak pada arah absis dibandingkan dengan total jarak pada arah absis atau koordinat. Nah, selanjutnya ada perbedaan metode Bowditch dan metode transit. Kedua metode perhitungan ini memiliki perbedaan mendasar keduanya dapat terlihat pada cara perhitungannya. Pada metode Bowditch,
bobot koreksi absis dan ordinat diperoleh dari perbandingan jarak resultan dengan total jarak pengukuran poligon. Sedangkan pada metode transit, bobot koreksi absis atau ordinat diperoleh pada arah absis dibandingkan dengan total jarak pada arah absis atau ordinat. Dikutip dari Purwamijaya tahun 2008. Baik, terima kasih ya Urin. Selanjutnya di sini ada bab 3 metodologi yang akan dijelaskan oleh Bahan. Dipersilakan. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi. Dan yang pertama adalah lokasi praktikum. Praktikum ini dilaksanakan di Balai Bahasa, lebih tepatnya di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Berikut adalah peta lokasi dari Balai Bahasa. Kemudian waktu praktikum ini dilaksanakan kurang lebih selama 4 hari ini. Yang pertama kita rumuskan tujuan dan rumusan masalah pada tanggal 9 Oktober 2022. Kemudian pengumpulan materi ya pada tanggal 10 Oktober 2022. Kemudian barulah kita susun laporan selama 2 hari kurang lebih pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2022. Prosedur praktikum. Prosedur praktikum ini yang pertama yaitu prosedur pengukuran, di mana pengukuran poligon ini didirikan alat di atas patok. Nah, berbeda dengan pengukuran sifat datar, rangka dasar vertikal dengan alat yang berdiri di antara 2 buah titik atau patok. Selanjutnya, target diletakkan di atas patok patok, mengapit tempat alat sifat datar berdiri. Kemudian kita tengahkan gelembung lipo dengan cara memutar 2 buah skrup pakai kiap ke arah dalam saja atau keluar saja. Kemudian teropong kita arahkan ke target belakang dan dibaca sudut horizontalnya pada posisi biasa. Lalu teropong kita putar ke arah target buka, kita baca pula sudut horizontal pada posisi biasanya. Selanjutnya teropong kita ubah menjadi posisi luar biasa dan kita arahkan ke target muka, kemudian dibaca sudut horizontalnya. Teropong kemudian kita arahkan ke target belakang dan dibaca sudut horizontalnya. Kemudian periksa pembacaan sudut dengan kontrol pembacaan. Rumus pembacaan sudut luar biasa dikurangi dengan pembacaan sudut biasa. Maka jika sesuai, kita teruskan dengan langkah berikutnya. Jika tidak sesuai, maka kita ulangi pembacaannya. Selanjutnya, alat teodolit kita pindahkan ke patok selanjutnya dan dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pengukuran kita lanjutkan sampai seluruh patok didirikan alat teodolit. Yang selanjutnya, data diperoleh dari lapangan, kemudian kita olah secara manual atau tabularis dengan menggunakan bantuan teknologi digital komputer. Pengolahan data poligon dapat diselesaikan dengan metode Bowditch atau transit. Pada metode Bowditch, bobot koreksi absis dan ordinat diperoleh dari perbandingan jarak resultan dengan total jarak pengukuran poligon. Sedangkan metode transit, bobot koreksi absis atau ordinat diperoleh jarak pada arah absis dibandingkan dengan total jarak pada arah absis atau ordinat. Yang terakhir, yang ketujuh, pengukuran poligon perangkat dasar horizontal selesai. Hasil yang diperoleh dari praktikum pengukuran poligon di lapangan adalah koordinat titik-titik yang diukur sebagai titik-titik ikat untuk keperluan penggambaran titik-titik detail dalam pemetaan. Selanjutnya adalah prosedur pengolahan. Dalam prosedur pengolahan ini terbagi menjadi 2, yaitu metode Bowditch dan metode transit. Pada metode Bowditch yang pertama kita menghitung syarat 1 dengan rumus awal dikurangi alfa akhir dibutlakan, kemudian dikurangi sigma b minus n min 2 kali 180 derajat ditambah f beta. Ini sama dengan. Kemudian yang kedua, lalu mencari beta koreksi dengan rumus beta 1 ditambah f beta dibagi n. Kemudian kita mencari alfa koreksi dengan rumus A12 sama dengan alfa awal, A23 sama dengan A1 min beta 1 ditambah 180 derajat, dan alfa n sama dengan alfa n min beta n tambah 180. Selanjutnya kita menghitung syarat kedua, yaitu syarat absis. Rumusnya adalah sigma delta x sama dengan d kali sin alpha. Setelah itu kita hitung syarat 3, yaitu syarat ordinat dengan rumus sigma delta y sama dengan d cos alpha. Kemudian kita hitung bobotnya. Rumusnya adalah bobot sama dengan d1 dibagi sigma t, sigma d itu jumlah jarak, dengan catatan jumlah bobot atau sigma bobot itu sama dengan 1. Setelah itu kita hitung koreksi dengan rumus ini, koreksi delta xn sama dengan bobot n dikali sigma delta x. Setelah itu kita cari koreksi delta y nya dengan rumus koreksi delta yn sama dengan bobot n dikali sigma delta y. Setelah itu kita hitung setelah koreksinya. Rumusnya adalah
delta xn ditambah koreksi delta xn sama juga seperti itu, delta yn sama dengan delta yn ditambah koreksi delta yn. Setelah itu barulah kita bisa mendapatkan koordinat x dan y dengan rumus x itu sama dengan x awal ditambah setelah koreksi, dan y nya adalah y awal ditambah setelah koreksi, dengan catatan x awal sama dengan x akhir dan y awal sama dengan y akhir. Kemudian ini adalah metode transit, kurang lebih perhitungan dan rumusnya sama, cuman beda ada di bobot. Menghitung bobot delta x dengan rumus bobot sama dengan dn sin alpha dibagi sigma d dibagi sin alpha, dengan catatan jumlah bobot sama dengan 1. Kemudian sama juga bobot delta y dengan rumus bobot dn cos alpha dibagi sigma d cos alpha, catatannya jumlah bobot harus sama dengan 1. Kemudian kita hitung koreksi, ini kurang lebih perhitungannya sama dengan yang Bowditch. Kita masuk ke prosedur penggambaran digital, di mana prosedur penggambaran digital caranya adalah kita buka AutoCAD-nya. Kita menggunakan software AutoCAD di sini. Kemudian kita buka AutoCAD-nya, kita masukkan command units, kita enter, kita ubah ke dalam cm. Jadi satuannya cm. Kemudian kita atur orientasinya, foto atau landscape. Kita buat tata jarak peta meliputi muka peta dan ruang legenda. Kemudian hitung panjang dan lebar muka peta. Kita buat skala horizontal dengan membuat perbandingan jarak muka peta dengan total jarak horizontal. Kemudian kita buat sumbu datar dan tegak, titik pusatnya memiliki jarak tertentu, ada batas muka peta. Barulah kita gambar titik-titik yang merupakan posisi tinggi koordinat hasil pengukuran dengan jarak-jarak tertentu. Kita hubungkan titik-titik tersebut. Buatlah keterangan nilai koordinat di dalam muka peta serta melengkapi informasi legenda, skala, dan lain-lain. Baru kita masuk ke prosedur penggambaran manual. Pertama kita harus siapkan kertas milimeter blok kurang lebih ukuran A3 dan alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian kita tentukan orientasinya, apakah landscape atau portrait. Kita buat tata jarak petanya, kita hitung panjang dan lebar muka peta. Kemudian skala horizontal dengan membuat perbandingan jarak muka peta dengan skala jarak horizontal. Kemudian kita buat sumbu datar dan tegaknya. Baru kita gambar titik-titik yang merupakan posisi koordinat. Kemudian kita baru bikin keterangan nilai koordinat di dalam muka peta serta melengkapi informasi legenda dan lain-lainnya. Metode penulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis pada data numerikal yang diolah dengan metode statistika. Dan pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dalam perangkat pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis minimum. Kerangka berpikir. Oke, di sini ada Dasolen dan ini Dasen, maka mahasiswa dirumuskan masalah mahasiswa teknik sipil itu belum memahami mengenai poligon perangkat horizontal. Kemudian kita lakukan pengukuran, kita analisis dengan teknik analisis kualitatif, maka didapatkan hasil dan pembahasan. Kemudian jika ada feedback, maka kita kembali ke sini ke rumusan masalah, kita ubah, dan begitu seterusnya. Jika tidak ada, maka kita langsung ambil kesimpulan, aplikasi, dan rekomendasi. Diagram alir, pengukuran perangkat dasar horizontal. Kita harus tahu dasar teorinya, kemudian kita lakukan pengukuran poligon. Setelah kita ukur pengukuran poligon, kita dapatkan data, dan habis itu setelah itu kita olah datanya. Pengolah data kita sudah ketahui ada dua metode, ada transit dan Bowditch. Maka kita bisa dapatkan koordinat titik, kemudian kita gambarkan secara digital juga manual. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya terima kasih Makan. Selanjutnya di sini ada bab 4 tentang hasil pembahasan yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Ibu silakan. Yang pertama di sini ada hasil dari pembahasan. Yang pertama di sini ada tabel 2, data pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Tempatnya di Balai Bahasa yang memiliki jumlah 15 titik. Lalu langkah-langkah pengolahan data poligon kerangka dasar horizontal sebagai berikut. Yang pertama ada metode Bowditch. Syarat pertama alfa awal dikurangi alfa akhir sama dengan sigma beta dikurangi n2 dikali 180 derajat ditambah beta. Contohnya 81,66 dikurangi 151,83 sama dengan
2239,7875 dikurang 15 kurang 2 dikali 180 derajat ditambah 0,2125. Lalu mencari beta koreksi. Rumusnya beta n sama dengan beta 1 ditambah f beta dikurang n. Contohnya beta 1 sama dengan 74,17, f betanya yaitu 0,21250, n nya 15. Jadi beta n sama dengan 74,17 ditambah 0,21250 dibagi 15. Beta n nya sama dengan 74,18. Ini adalah tabel 4 hasil perhitungan beta koreksi. Lalu mencari A koreksi. Rumusnya A1 sama dengan alfa awal alfa 1 sama dengan alfa awal. Alfa 2 sama dengan alfa 1 dikurangi beta 1 ditambah 180. Alfa n sama dengan alfa n dikurang beta n ditambah 180. Contohnya alfa awal sama dengan 81,66, beta sama dengan 74,18. Lalu A1 sama dengan 81,66, A2 81,66 dikurangi 74,18 ditambah 180. Alfa 2 sama dengan 81,664. Berikut adalah tabel 5 hasil perhitungan A koreksi. Lalu menghitung syarat 2 dengan rumus sigma delta X sama dengan D sin alfa. Contohnya D sama dengan 19,3 meter, alfa sama dengan 81,664. Jawabannya itu sigma alfa sigma delta X sama dengan D sin alfa. Sigma delta X sama dengan 19,3 sin 81,664. Sigma delta X sama dengan 19,095. Berikut adalah tabel 6 hasil perhitungan delta X. Berikut menghitung syarat 3 dengan rumus sigma delta Y sama dengan D cos alfa. Contohnya D sama dengan 19,3 M, alfanya 90,4116. Jawabannya sigma delta Y sama dengan D cos alfa. Sigma delta Y sama dengan 19,5 cos 81,664. Sigma delta Y sama dengan 0,584. Berikut tabel 7 hasil perhitungan delta X. Lalu menghitung bobot dengan rumus bobot D1 dikurangi sigma D. Catatannya jumlah bobot sigma bobot sama dengan 1. Contohnya D1 sama dengan 19,3 meter, sigma D sama dengan 265 meter. Jawabannya bobot sama dengan D1 dikurangi sigma D. Bobot 16 dibagi 265 sama dengan 0,073. Berikut adalah tabel 8 hasil perhitungan bobot. Lalu menghitung delta X koreksi dengan rumus koreksi delta XN sama dengan bobot N dikali sigma delta X. Contohnya bobot sama dengan 0,073, sigma delta X sama dengan 0,067. Jawabannya koreksi delta XN sama dengan bobot N dikali sigma delta X. Koreksi delta XN sama dengan 0,073 dikali 0,067. Koreksi delta XN sama dengan 0,004874. Berikut adalah tabel 9 hasil perhitungan delta X koreksi. Lalu menghitung delta Y koreksi dengan rumus koreksi delta YN sama dengan bobot N dikali sigma delta Y. Contohnya bobot sama dengan 0,073, sigma delta Y sama dengan 0,058445. Jawabannya koreksi delta XN sama dengan bobot N dikali sigma delta Y. Koreksi delta XN sama dengan 0,073 dikali 0,58445. Koreksi delta XN sama dengan 0,0426. Berikut tabel 10 perhitungan delta Y koreksi. Lalu menghitung delta X setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta XN sama dengan delta XN ditambah koreksi delta XN. Contohnya setelah koreksi delta X1 sama dengan 19
ditambah 0,04874 sama dengan 19,1. Berikut tabel 11 hasil perhitungan delta X setelah koreksi. Lalu menghitung delta Y setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta YN sama dengan delta YN tambah koreksi delta YN. Contohnya setelah koreksi delta YN 1 sama dengan 2,805 ditambah 0,0426 sama dengan 2,847. Berikut tabel 12 hasil perhitungan delta Y setelah koreksi. Lalu menghitung koordinat X dan Y dengan rumus X sama dengan X awal ditambah setelah koreksi delta XN, Y sama dengan Y awal ditambah setelah koreksi delta YN, dengan catatan X awal sama dengan X akhir. Contohnya Y awal sama dengan 786364,940, Y akhir setelah koreksi delta XN sama dengan 19,1, Y awal 9240907,420. Setelah koreksi delta YN sama dengan 2,847. Jawabannya X sama dengan 786364,940 ditambah 19,1. X sama dengan 786384,04. Y sama dengan 9240907,420 dikurang 2,847. Y sama dengan 9240904,57. Berikut tabel 13 hasil perhitungan koordinat X dan Y. Baik, selanjutnya untuk metode transit akan saya jelaskan. Untuk metode transit, si rumusnya ini sama saja dengan metode Bowditch. Jadi kita langsung skip saja ke metode transit yang perhitungan bobot. Nah, di sini dapat lihat perbedaannya untuk bobot di metode transit, yaitu rumusnya dn sin alpha per sigma d sin alpha, dengan catatan jumlah bobot ini harus sama dengan 1. Nah, untuk contoh yang pertama ini untuk bobot 1 sama dengan 19,3. Ini dn nya untuk d1 dan dikalikan dengan sin 81,644 per 265 sin 81,64, didapatkan hasil 0,07283. Dapat dilihat di sini tabel 18 itu hasil perhitungan bobot untuk metode transit. Lalu untuk yang bobot D sama saja namun menggunakan cos. Di sini rumusnya dn cos alpha per sigma d cos alpha sama dengan jumlah bobot itu harus sama dengan 1. Dan untuk perhitungan contohnya itu 19,3 cos 81,644 per 265 cos 81,644. Dia dapat hasil 0,07283. Berikut tabel 19 itu hasil dari perhitungan bobot DY untuk metode transit. Nah, untuk hasil dari kedua ini sama saja dengan metode yang Bowditch, dan berikutnya juga dari perhitungan dikoreksi dan seterusnya itu sama saja dengan metode Bowditch. Dapat lihat di sini koordinat dari metode transit itu sama saja dengan metode Bowditch yang tadi. Langsung saja kita ke pembahasan gambar. Di sini ada pembahasan dari penggambaran manual untuk metode Bowditch. Di sini dapat dilihat untuk penggambaran poligon rangka dasar horizontal metode Bowditch di balai bahasa bentuknya seperti ini dengan 15 potong. Di sini untuk yang transit sama saja untuk koordinat yang lainnya. Dan di sini ada yang manual. Perbedaan dari penggambaran manual dan digital ini yang pertama hanya prosedur penggambaran yang sudah dijelaskan di bab 3 tadi. Baik, selanjutnya untuk bab 5 kesimpulan implikasi dan rekomendasi akan dijelaskan oleh Vina. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan implikasi dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Yang nomor 1, kerangka dasar horizontal merupakan pengukuran mendatar yang berfungsi untuk mencari sejumlah titik yang telah diketahui kartesiannya. Sistem koordinat kartesian bidang datarnya merupakan sebagian kecil dari permukaan elipsoida bumi. Yang kedua, metode poligon merupakan cara penentuan kerangka dasar pemetaan yang memiliki titik
di mana titik tersebut mempunyai sebuah koordinat X dan Y. Dalam praktikum ini digunakan dua metode poligon, yaitu poligon metode Bowditch dan poligon metode transit. Yang ketiga, pengolahan data kerangka dasar horizontal dihitung menurut untuk mendapatkan hasil akhir berupa koordinat X dan Y. Perhitungan dilakukan secara manual serta digital menggunakan Excel. Penggambaran hasil pengukuran kerangka dasar horizontal memiliki standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penggambaran dapat dilakukan setelah hasil pengolahan data didapatkan dengan memuat informasi koordinat titik horizontal, sudut luar dan dalam, serta jarak. Selanjutnya, implikasi. Yang pertama, kerangka dasar horizontal dapat digunakan mahasiswa untuk berkembang dalam karir di bidang teknik sipil. Selain itu, mahasiswa juga memiliki pengalaman dalam pengukuran yang didapat dari praktikum. Yang kedua, metode poligon adalah metode yang sering digunakan karena perhitungannya sederhana. Metode ini juga dapat mengikuti berbagai bentuk medan pengukuran. Yang ketiga, pengolahan data kerangka dasar horizontal metode poligon dilakukan dengan teliti dan sesuai prosedur agar hasil yang didapatkan tidak terdapat kesalahan. Pengolahan data yang tepat akan berpengaruh kepada hasil penggambaran. Hasil dari penggambaran berguna untuk mengetahui keadaan data hasil dari perhitungan yang telah diolah sesuai data yang ada. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, pengukuran kerangka dasar horizontal sangat penting dalam bidang teknik sipil untuk melakukan perencanaan dalam konstruksi. Agar bisa memahami lebih dalam, mahasiswa teknik sipil harus mencari sumber lain terkait kerangka dasar horizontal. Yang kedua, hasil dari pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon harus didapatkan sesuai dengan fakta lapangan. Maka harus sesuai dengan prosedur petunjuk praktikum agar data yang didapat tepat dan akurat. Yang ketiga, pengolahan data kerangka dasar horizontal metode poligon harus dilakukan dengan teliti dan memastikan data-data yang telah diolah memenuhi beberapa syarat tertentu atau tidak. Hal tersebut bertujuan agar hasil pengolahan data tepat dan akurat. Penggambaran manual dan digital kerangka dasar horizontal metode poligon dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut agar hasil gambar yang disajikan memuat informasi yang lengkap dan tepat. Selanjutnya, yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama, Aliha tahun 2017 yang berjudul Pengertian Poligon dan Metode Pengukuran Jarak, retrieved from Geosurta, diakses online. Yang kedua, Apriliani tahun 2019 yang berjudul Praktikum Kerangka Dasar Horizontal, retrieved from SPIGUP yang diakses online. Yang ketiga, Kementerian PUPR tahun 2017 yang berjudul Dasar-dasar Pengukuran Topografi untuk Pekerjaan Jalan Bandung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang keempat, ada dari Kusumawati Y tahun 2014 yang berjudul Catatan Kuliah Umum Ilmu Pertanah Bandung Pusat Survei Geologi. Yang kelima, ada dari Purwo Amijaya IM tahun 2008 yang berjudul Teknik Survei dan Pemetaan Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Dan yang terakhir ada dari Rasa Randi FD, Gustinho dan Putra tahun 2021 yang berjudul Perbandingan Hasil Koordinat Kerangka Pemetaan Menggunakan Metode Bowditch, Poligon Tertutup, Jurnal Teknologi dan Riset Terapan, halaman 37 sampai 43. Selanjutnya ada dari Sibarani AS dan Helmiati tahun 2012 yang berjudul Perhitungan Koordinat X, Y, Z, Poligon Tertutup, Aptek 2. Selanjutnya ada dari Wolf CD tahun 2012 yang berjudul Elementary Survey and Introduction to Geomatics, edisi ke-13, New Jersey Person Education. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.